Lionel Messi cetak rekor baru yang tak mungkin disalib Ronaldo. Messi berhasil menorehkan prestasi individu yang gemilang sekaligus mengungguli rival abadinya yakni Cristiano Ronaldo. Dalam pertarungan perebutan rekor sepanjang masa, Messi kini memimpin dengan satu rekor yang tak mungkin dikejar oleh Ronaldo. Messi mencetakkan gol ke-850 dalam karirnya, dan prestasi ini diraihnya dengan kecepatan yang luar biasa, hanya dengan 1081 pertandingan resmi, berbanding dengan Ronaldo yang membutuhkan 1179 laga untuk mencapai angka yang serupa. Di cukur Prancis, Luciano Spalletti sebut timnas Italia masih dalam tren positif. Luciano Spalletti mengaku bahwa kekalahan timnas Italia menghadapi Prancis merusak kepercayaan diri mereka. Namun ia bersikeras bahwa perjalanan timnya masih di tahap positif. Italia diketahui takluk dari sang tamu Prancis pada laga lanjutan UEFA Nations League. Bermain di San Siro, mereka kalah 1-3. Adrian Rabiot memborong 2 gol, serta gol bunuh diri dari Vicario melengkapi kemenangan tim tamu. Sementara Italia mencetakkan gol lewat Andrea Cambiaso. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pakai format baru. UEFA telah mengumumkan perubahan format kualifikasi Piala Dunia. Sebanyak 55 tim nasional akan dibagi ke dalam 12 grup, yang masing-masing terdiri dari 4 atau 5 tim. Grup yang lebih kecil dirancang untuk bisa mempermudah jadwal pertandingan. Pemenang dari masing-masing grup akan lolos langsung ke turnamen, sementara runner-up dan juga 4 tim tambahan dari Nations League akan bertarung di babak playoff untuk bisa memperebutkan 4 tiket yang tersisa. Kembali cedera akan Calhanoglu salahkan padanya jadwal. Pemain Inter Milan dan juga timnas Turki yakni Hakan Calhanoglu menyalakan jadwal padat setelah kembali alami cedera. Akan ditarik keluar pada pergantian babak saat Turki bermain imbang 0-0 dengan timnas Wales. Dia mengatakan bahwa ini adalah cedera yang sama yang ia dapatkan bersama Inter yang membuatnya absen 3 laga pada bulan Oktober yang lalu. Harry Kane sangat bersyukur pindah ke Bayern Munchen. Harry Kane sangat mensyukuri keputusannya pindah ke Bayern Munchen pada musim panas 2023 yang lalu. Karena pindah ke Munchen, Harry Kane kini bisa merasakan jeda musim dingin dan bahkan memiliki waktu berlibur di tengah musim. Harry Kane belum merasa sedih dengan nasib para pemain di Liga Inggris yang dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang super padat di akhir tahun. Alexander-Arnold ungkap bagaimana Arne Slot bekerja. Bukan tanpa alasan Liverpool memulai era Arne Slot dengan amat baik. Trainer Alexander-Arnold mengungkapkan betapa sang manajer begitu gila pada detail. Bank milik Liverpool itu mengungkapkan bagaimana Slot mengubah pendekatan timnya. Liverpool kini dibentuk agar nyaman memegang bola, bisa menjaga penguasaan bola. Slot juga amat memperhatikan pada detail-detail kecil. Manajer itu sangat perfeksionis dan sebagai pemain pun kami harus begitu, ujar dari trainer Alexander-Arnold. Ruud van Nistelrooy kecewa berat usai dilepas oleh Manchester United. Ruud van Nistelrooy dikabarkan sangat terpukul setelah dilepas dari jabatannya di Manchester United. Keputusan ini diambil oleh pelatih baru Ruben Amorim yang memilih membentuk staf kepelatihannya sendiri alih-alih mempertahankan sang legenda setan merah itu. Menurut laporan dari Mirror, Van Nistelrooy merasa sangat kecewa karena harus meninggalkan klub yang sangat dicintainya tersebut. Setelah kepergiannya dari Old Trafford, Van Nistelrooy kini dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran dari klub divisi Championship. Victor Lindelof alami cedera, lini belakang MU semakin menipis. Pelatih baru Manchester United Ruben Amorim mendapatkan kabar buruk tentang cedera yang menimpa Victor Lindelof yang telah ditanduk keluar lapangan saat Swedia menghadapi Slovakia. Mengingat kondisi cederanya, Lindelof dianggap tak mungkin tampil pada pertandingan MU di akhir pekan nanti. Ini merupakan kabar buruk juga bagi Amorim, di mana Manchester United mengalami masalah cedera di pertahanan saat ini, dan Amorim bersiap untuk bisa memimpin pertandingan pertamanya di Ipswich Town pada akhir pekan.
Pogba keluar, Juventus ingin boyong 3 bintang Premier League. Juventus langsung mengincar sejumlah pemain Liga Inggris setelah kepergian dari Paul Pogba, yang membuat mereka memiliki ruang kosong dalam daftar gaji pemain. Menurut laporan dari Tuttosport, Juventus memasukkan rekrutan baru Manchester United yakni Joshua Zirkzee dan juga bek sayap Arsenal yakni Jakub Kiwior dan bek tengah milik Tottenham yakni Radu Dragusin sebagai buruan utama mereka di bursa transfer Januari nanti. Tidak ada satupun dari ketiga pemain tersebut yang berada di tim inti di pilihan utama, dan jika ada penawaran yang layak maka mungkin akan ada kesempatan yang akan terjadi. Jarang bermain di Madrid, Endrick dilirik banyak klub Eropa. Kurangnya waktu bermainnya didapatkan oleh Endrick di Real Madrid, hingga ia lebih sering di bangku cadangan, membuat sejumlah klub meliriknya dan mengiming-imingi Endrick waktu bermain jika ia mau bergabung. Beberapa tawaran kontrak pinjaman untuk Endrick kemudian diberitakan telah diterima oleh Real Madrid. Beberapa nama klub papan atas seperti AS Roma, Real Valladolid dan juga Southampton dikabarkan sama-sama mengincar jasanya. Barcelona siap berpanjang kontrak dari Szczesny. Menurut laporan dari Marca, Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak dari Wojciech Szczesny. Langkah ini terkait upaya klub untuk bisa memastikan posisi penjaga gawang mereka tetap solid menjelang musim depan, meski situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Meski belum mendapatkan menit bermain, sikap profesional dari Szczesny telah meninggalkan kesan positif bagi klub. Ia selalu siap jika dibutuhkan dan membutuhkan komitmen yang tinggi terhadap perannya tersebut. Christensen dibuang, Barcelona jadikan bek timnas Jerman sebagai pengganti. Barcelona diyakini siap menguangkan bek tengah Andreas Christensen pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mereka untuk bisa mendapatkan dana segar. Barca percaya bahwa mereka telah memiliki cukup banyak pemain di lini pertahanan, di mana ada Eric Garcia dan juga Jules Koundé yang juga dapat bermain. Begitu juga dengan pemain berusia 19 tahun yakni Sergi Dominguez. Namun mereka juga memiliki rencana untuk bisa mendatangkan pemain Bayer Leverkusen yakni Jonathan Tah saat kontraknya berakhir di akhir musim ini. Harga Omar Marmus di atas 40 juta euro. Pesona Omar Marmus yang sudah mencetakkan 11 gol dan juga 7 assist dalam 10 pertandingan di Bundesliga musim ini memikat banyak klub papan atas Eropa. Namun dikabarkan siapapun yang benar-benar menginginkannya, dia harus siap berjuang keras karena Eintracht Frankfurt telah menetapkan harga yang tak murah kepada sang pemain. Dan kini Direktur Olahraga Frankfurt terang-terangan menegaskan tak akan begitu saja melepas Omar Marmus. Dia bahkan menyebut angka 40 juta euro yang telah dipatok di Transfermarkt tidaklah cukup. Dia telah dikabarkan ingin jumlah yang lebih tinggi dari nilai pasaran tersebut. Neymar semakin dekat ke Santos usai ditolak Palmeiras. Kontrak Neymar bersama Al Hilal akan berakhir di musim panas nanti, dan Al Hilal diklaim tidak akan memperpanjang kerjasamanya, bahkan bersedia melepasnya di bursa transfer Januari nanti. Bahkan bersedia melepasnya di bursa transfer akhir musim nanti. Sejumlah klub asal Brasil dikabarkan tertarik membawa Neymar pulang kampung. Palmeiras menjadi salah satu tim yang tegas tidak akan ikutan dalam perburuan Neymar tersebut. Presiden Palmeiras yakni Lela Pereira mengungkapkan alasan klubnya tak mau membeli Neymar. Dia menyoroti riwayat cedera yang dialami pemain 32 tahun tersebut. MU dan Liverpool siap saling sikut demi boyong bintang milik Bournemouth. Manchester United dan juga Liverpool dikabarkan telah melancarkan permintaan awal untuk bisa mendatangkan bintang Premier yakni Milos Kerkez setelah kedua tim kepicut dengan performa dari sang pemain. Menurut laporan dari Relevo, Manchester United dan juga Liverpool berharap bisa mendapatkan bek kiri Kerkez setelah kedua klub tersebut mengajukan penawaran untuk bisa mendatangkan pemain 21 Hungaria itu. Liverpool diketahui sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Andy Robertson yang telah berjuang untuk bisa menemukan bentuk terbaiknya di musim ini.
Mengincar Victor Osimhen, Manchester United siap korbankan Zirkzee. Manchester United dilaporkan siap mengorbankan Joshua Zirkzee demi bisa mendatangkan Victor Osimhen. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Italia yakni Gerardo Fasano yang mengklaim bahwa Ruben Amorim menginginkan kehadiran Victor Osimhen di musim depan. Fasano juga mengatakan bahwa Ruben Amorim sebenarnya juga mengincar mantan anak asuhannya yakni Victor Gyökeres, akan tetapi harganya yang kemahalan. Jadi ia mencoba untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen dengan menawarkan Joshua Zirkzee sebagai tambahan uang. Jordi Amat sebut timnas Indonesia bakal berjuang sampai akhir. Timnas Indonesia dalam posisi sulit di ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun Jordi Amat menegaskan skuad Garuda tak menyerah. Ini belum selesai. Kami akan terus berjuang sampai akhir. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya, kata dari Jordi Amat. Demi bisa menjaga asa untuk finish di posisi keempat atau ketiga, timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi. Indonesia versus Arab Saudi, Kevin Dix diragukan main. Manajer timnas Indonesia Yani Sumarji menyebut peluang Kevin Dix tampil saat melawan Arab Saudi begitu kecil. Dia masih harus dipantau terkait cederanya dalam 2 hari ini. Sumarji juga mengatakan tim dokter masih memantau situasi dari sang pemain. Kecil kayaknya untuk bisa melawan Arab Saudi, kita lihat saja nanti, ujar dari sang manajer timnas Indonesia tersebut. Indonesia versus Arab Saudi memang harga mati. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang membuat situasi menjadi berat. Skuad Garuda kini wajib menang melawan Arab Saudi. Pasukan Sintayong yang kini berada di dasar klasemen mengoleksi 3 poin. Hal ini buntut dari 2 kekalahan beruntun dari Cina dan juga Jepang. Dan ex-ko PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa Indonesia harus sabu bersih sisa laga kandang. Hasil itu harus diraih karena 2 laga tandang lainnya sangat berat ketika berhadapan Jepang dan juga Australia.